Shalom, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur bacaan firman Tuhan pada hari ini sudah sampai di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-9. Dan renungan kita pada pagi hari ini saya akan ambil dari pasalnya yang ke-9. Dan saya akan memberikan judul renungan pada hari ini adalah hidup yang diubahkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun ia tidak mengalami perubahan yang mencerminkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seseorang yang hanya mengaku percaya dan tidak mengalami perubahan, bisa dipastikan bahwa ia tidak akan menikmati, tidak akan merasakan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, berbeda halnya dengan Rasul Paulus. Kita semua tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus dipakai luar biasa oleh Tuhan. Di dalam pelayanannya memang ada sekelompok orang yang tidak mengakui kerasulan daripada Rasul Paulus. Tetapi justru Rasul Paulus membuktikan bahwa keraguan mereka akan kerasulan Rasul Paulus itu salah. Dan Rasul Paulus menyaksikan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus bagaimana pertobatan Rasul Paulus, bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana dia dengan gigih memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Sampai dalam ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-9 dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi dengan jelas Rasul Paulus menegaskan dan mengatakan bahwa dirinya adalah rasul. Dia menceritakan pertobatannya, perjumpaannya dengan Tuhan, dan juga semangatnya, kegigihannya memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Kita akan mengambil dua hal penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, perubahan Paulus menjadi bukti bahwa Kristus, dia sanggup untuk mengubahkan kehidupan seseorang apapun latar belakang daripada orang tersebut. Ini penting untuk kita renungkan. Dari pelajaran Rasul Paulus ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia sanggup mengubahkan kehidupan seseorang apapun latar belakang daripada orang tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita ada setia dalam pelayanan, kita memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan memelihara dalam kehidupan kita. Kita punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan karena memang Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidup kita, sehingga kita, apapun latar belakang kita, kita bisa melayani, dan kita dipanggil untuk ada di dalam ladang pekerjaannya. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, melalui perubahan hidup
daripada Paulus, Paulus dapat menyaksikan kuasa Tuhan. Paulus dapat menyaksikan kuasa Tuhan dan kekuatan Injil. Dia begitu semangat memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Bukan hanya sampai di sana, tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang pertama. Dari pasal yang ke-9 dikatakan, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara-saudara sekalian, Paulus begitu yakin bahwa jemaat yang setia kepada Tuhan itu adalah buah pekerjaan daripada Rasul Paulus di dalam Tuhan. Dia begitu yakin bahwa dia diubahkan. Dia begitu yakin bahwa dia dipanggil. Dia begitu yakin bahwa dia adalah diutus untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian dalam kehidupan kita. Kita sudah percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita dipanggil. Sampai hari ini kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa mengatakan sebagaimana Rasul Paulus katakan, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara-saudara sekalian, mahkota kita adalah jiwa-jiwa. Sampai hari ini kita tetap punya tujuan, yaitu jiwa-jiwa untuk dibawa kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam panggilan kita. Tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.